Saudara, tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Brebes menangkap oknum polisi yang diduga melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan yang juga merupakan istri siri. Oknum polisi penganiaya istrinya ini, saudara, ditangkap Bitpropam Polda Jawa Tengah untuk pemeriksaan internal. Selain pemeriksaan kode etik oleh Bitpropam, proses pidana juga berjalan di Bareskrim Mabes Polri. Anggota Polres Tegal Kota yang berinisial N sudah dilakukan pengamanan, kemudian pemeriksaan dan sudah dilakukan penahanan. Terkait kalau Bitpropam terkait dengan kode etik, nah kemudian terkait dengan tindak pidananya, pelaporan ini dilaporkan di Bareskrim, sehingga tindak lanjut dari penyidikan nanti kita menunggu dari penyidik Bareskrim. Garis polisi kini membentang di rumah oknum polisi penganiaya istri siri di Desa Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, saudara. Menurut warga, garis polisi dipasang sejak Jumat sore pasca penangkapan pelaku. Warga bilang penangkapan disaksikan Ketua RT dan Kepala Desa setempat. Nggak kaget. Berarti ditangkap itu Tahu-tahunya ada orang nyari begini gitu. hari apa ya Pak ditangkap? Malam Jumat. Kamis malam berarti ya? Berapa orang Pak yang nangkap? 6 ada orang. Berapa mobil Pak? 3 mobil. lagi semalam jam 10. 10 malam baru pasang garis polisi. Ya. Ibu korban mengaku tidak menyangka anaknya menjadi korban penganiayaan oleh suaminya sendiri. Menurut ibu korban, selama ini anaknya menutupi penganiayaan yang dilakukan pelaku. Ibu korban menyebut saat menjenguk anaknya dari Cirebon ke Tegal, pelaku selalu menghindar dan tidak pernah bertemu keluarga. Puncaknya, orang tua dan keluarga ingin melaporkan kejadian anaknya di September 2025 usai penyiraman air keras, namun korban memohon jangan melaporkan karena diancam melakukan hal-hal yang lebih berat dari penyiraman air keras. Nyangka mas, anak kayak begini saya nggak mau ya mas. Seorang ibu anak begini nggak mau mas, saya itu mas, ya Allah sakit hatinya mas. Mending badan ibu dipukuli, malah hati nggak bisa dikeraskan, sakit pisan mas. Kalau ini sampai kayak gini Ya udah, saya tuh waktu ini di pelabuhan tuh mas, saya nggak ada yang lihat tuh mas, saya udah pengen pingsan mas. Kuasa hukum korban menyebut aksi penganiayaan pelaku dilakukan selama kurang lebih 2 tahun. Pelaku melukai tubuh korban, mengintimidasi dan mengancam korban. Kuasa hukum pun meminta transparansi pengusutan kasus penganiayaan perempuan oleh oknum polisi ini. Diketok pakai gagang pistol atau lebih ke ancaman-ancaman mau disetrum segala macam sih, banyak. Belum lagi harapan kami ya kasus ini setransparan mungkin biar publik juga tahu, tidak ada yang ditutup-tutupi, jadi biar dan tidak akan terulang lagi, khususnya untuk semua masyarakat dan anggota penegak hukum. Lebih lengkap soal penganiayaan perempuan yang juga merupakan istri siri pelaku yang merupakan anggota Polri di Tegal, Jawa Tengah. Kita bahas bersama penasihat ahli Kapolri, Arianto Sutadi. Pak Arianto, selamat petang. Mbak Cindy. Pak Arianto, bagaimana perkembangan kasus ini sebenarnya? Ya. Kasus ini kan sudah yang untuk kode etiknya sudah langsung ditangani oleh polisi setempat ya, oleh Propam Polda. Dan kemudian atas laporan daripada korban ditangani oleh Bareskrim untuk pidananya. Dan bagi saya ya, ini kasus ini memang sangat luar biasa ya. Itu sosok polisi, tapi menurut saya bukan polisi itu ya. Karena kalau polisi itu kan sebagai penegak hukum, pengayom masyarakat, tapi justru dia sama keluarganya sendiri
tega berbuat begitu gitu. Melihat pangkatnya Aibtu itu ya, dugaan saya tuh dia bertugas polisi lebih dari 10 tahun itu ya. Itu menunjukkan bahwa makin lama polisi berdinas itu belum tentu makin baik gitu. Saya yakin dia itu adalah polisi yang tidak baik yang sudah lama sekali tapi tidak pernah ketahuan gitu. Makanya itu dengan kejadian yang seperti ini kan kemarin kita melihat yang kejadian di Bandung aja udah begitu geramnya ya melihat begitu sadisnya. Nah sekarang di lingkungan polisi sendiri kayak gitu. Inilah memang tugas berat daripada polisi ya untuk membersihkan polisi itu dari oknum-oknum yang seperti ini memang tidak mudah ya karena 460.000. Maka kuncinya adalah ini harus ditangani secara transparan ya dan supaya diekspos saja apa yang telah dilakukan, kesalahannya ini dan sebagainya, dan kemudian tidak hanya etik saja. Dan kalau menurut hemat saya itu dari kode etik itu sendiri itu pelanggarannya banyak ya. Karena di kode etik itu kan ada etika dalam penegakan hukum, etika dalam kemasyarakatan, etika pribadi, dan etika pada negara. Ini mengandung 3 unsur itu. Etika dalam kepribadian, etika dalam untuk yang berkaitan dengan lembaga yaitu dia mencemarkan nama baik gitu. Itu ancamannya PTDH bisa itu. Apalagi dengan pidana ini pasti lebih 3 tahun hukumannya. Makanya pantas dia itu untuk di PTDH. Jadi saya harapkan proses propam yang di Polda itu transparan dan cepat, tidak terlalu lama, jatuhkan PTDH, kemudian nanti dilanjutkan dengan proses pidananya. Oke, Pak Itu Arianto, kira-kira gambaran saya begitu. Pak Arianto, tapi kalau selama pemeriksaan pelaku mengakui semua perbuatan yang dilaporkan oleh istrinya sendiri itu? Ya kalau mengaku tidak mengaku buktinya kan sudah ada. Tidak perlu mengaku dia. Kan kalau yang namanya pemeriksaan di dalam pidana maupun di kode etik itu intinya adalah perbuatan yang diduga dilakukan itu apakah terbukti apa tidak. Terbuktinya itu dari pengakuan yang bersangkutan bisa pengakuan dari saksi dan bekas-bekas yang ada di situ. Nah, untuk mengaku itu biasanya kan hanya untuk meringankan punishment ya, untuk meringankan hukuman yang diberikan pada dia. Dalam hal ini saya pikir walaupun dia mengaku pun saya kira tidak bisa diterima itu sehingga untuk meringankan perbuatannya itu ya. Jadi menurut saya kode etik bisa berjalan dengan cepat dan saya sarankan juga ini sidang kode etik itu walaupun ketentuannya mungkin tertutup ya. Kalau saya lebih baik dibuka saja biar masyarakat tahulah. Begitulah caranya polisi itu mengadili bawahannya yang kurang baik. Cara-cara polisi memperbaiki internal polisi yang kurang baik itu supaya masyarakat diketahui. Selama ini kan polisi seakan-akan melindungi anggotanya yang melakukan tindakan kejahatan. Oke, berarti transparansi itu untuk membantah adanya impunitas. Tapi juga Pak Arianto, kalau misalnya Anda mendorong PTDH untuk dari segi etik, tapi kalau dari segi pidana, apa sanksi yang menurut Anda sepadan dengan apa yang sudah ia lakukan kepada istrinya selama 2 tahun? Itu berlapis-lapis ya. Penganiayaan yang direncanakan menimbulkan berat, penyekapan, dan itu diulang-ulang kalau kejadiannya bukan hanya pasal penganiayaan satu pasal saja, tapi dilakukannya berapa kali itu dilapis-lapis. Jadi penganiayaan berat direncanakan, penyekapan, dan kemudian kalau betul itu terbukti itu narkoba itu ya, itu bisa kena karena itu kan dia bukan menyalahgunakan narkoba kan, dia meracik sendiri, memaksakan, menyuruh orang, kan termasuk juga mengedarkan. Jadi bukan pengguna. Jadi jangan sampai nanti kalau narkobanya terungkap, dia hanya diungkap karena pengguna narkoba, itu nggak fair namanya. Makanya yang lebih baik ya itu tadi, ini diperiksa secara transparan lah. Seperti kita melihat kasus-kasus yang belakang ini kan, kemarin terhadap itu yang di Bandung kan transparan itu. Jadi kita bisa tahu kan, oh ini kejadiannya ini. Oke, perlakuannya sama dengan sipil. Gitu. Nah Pak Arianto, tapi kalau ada 2 pasal berlapis yang bisa dijerat atau disangkakan, artinya berarti ancaman pidananya bisa sampai berapa lama? Hitungan saya pasti lebih 3 tahun. Ukurannya ya. Kalau untuk PTDH itu kan lebih 3 tahun itu, divonis 3 tahun gitu. Jadi kalau saya ini ukurannya lebih 3 tahun ini. Bahkan nanti kalau narkobanya masuk gitu, kalau dijumlahkan mungkin lebih daripada 5 tahun. Gitu. Oke, nah itu untuk memastikan transparansi dan memastikan bahwa benar-benar tidak ada impunitas. Bagaimana seharusnya polisi melakukan menangani kasus ini, sekaligus juga agar tidak memicu trauma lagi untuk korbannya? Ya, saya sudah sarankan ya sejak kemarin sebelum ada desakan polisi untuk mempercepat transformasi. Karena kalau yang dulu-dulu itu polisi kan
kalau ada kasus gitu kan dia apa etikanya itu kan tertutup gitu, kemudian hasilnya pun nggak jelas. Nah ini untuk menutupi itu supaya polisi impunitas tadi yang disebutkan, impunitas termasuk tuduhan pada polisi yang selama ini kalau anggotanya salah kemudian dilindungi, itulah akibatnya sehingga polisi banyak yang melanggar gitu dan nggak kapok-kapok kan gitu kan, dan kemudian dilindungi apalagi pidananya nggak diikuti gitu. Nah ini saran saya, ini polisi ini sudah sangat mencoreng sekali ya, betul. Menurut saya tidak bisa diampuni lah, menurut saya. Tidak perlu lagi dipertahankan di dunia polisi. Patut untuk di PTDH gitu. Makanya itu prosesnya untuk kode etiknya terbuka, transparan, orang bisa melihat bagaimana apa yang dilakukan dan bagaimana pembuktiannya. Dan kemudian nanti dalam pidananya pun juga demikian, diikuti oleh publik. Selanjutnya apakah persidangan itu betul-betul transparan, adil, pihak korban dilindungi, atau kemudian polisinya masih yang seperti itu masih mau dipertahankan. Kalau menurut saya yang sudah seperti itu sulit untuk dipertahankan. Kasihan nanti yang lain-lain ya. Kita lihat 3 orang yang gugur di Kalimantan kemarin sampai meninggal gara-gara untuk tugas. Ini dirusak dengan ini kan. Kelakuan daripada orang yang tua sudah berdinas berapa tahun malah justru merusak nama polisi. Oke, berarti jerat maksimal untuk pidana maupun juga etik itu yang Anda dorong. Pak Arianto, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu Pak Arianto. Terima kasih. Selamat sore.